Masih di dalam pembahasan iman, yaitu rukun-rukun iman. Setelah beliau membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, maka malam hari ini pembahasannya adalah iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul. Siapa ini para rasul? Siapa ini utusan Allah? Utusan Allah, ulama mengatakan mereka adalah insanun zakarun hurrun sehatun auha ilaihi bil wahyi wa amara bit tabligh. Rasul itu adalah manusia. Jadi rasul harus manusia. Walaupun ada makhluk yang lebih mulia dari manusia semisal malaikat, namun utusan Allah hanya untuk para manusia. Ada lagi makhluk yang lain yang hidup di bumi ini, jin. Tapi di kalangan jin tidak ada nabi dan rasulnya. Karena nabi dan rasul, khususnya pembahasan kita tentang rasul, hanya dari kalangan manusia. Insanun zakarun, laki-laki. Rasul itu harus seorang laki-laki, enggak boleh perempuan, apalagi yang setengah-setengah. Nah, yang udah jelas perempuan aja enggak boleh, apalagi yang tahu setengah-setengah ya. Itu kalau megang air bilangnya dingin gitu. Ya. Jadi harus dia laki-laki, perempuan enggak boleh. Wa ingkana auha ilaih, walaupun dia diberikan wahyu, walaupun dia mendapatkan wahyu, kalau dia perempuan enggak dinamakan nabi. Karena ada perempuan yang mendapatkan wahyu. Siapa itu? Ibunda Maryam. Ibunda Nabi Isa dapat wahyu dari Allah. Tapi bukan berarti beliau sosok nabi atau sosok rasul. Beliau tetaplah sebagai ibunda Maryam, seorang wanita salehah, seorang kekasih Allah dari kalangan perempuan. Wahyu yang beliau terima tidak menjadikan sebab beliau dijadikan seorang rasul, karena rasul harus seorang laki-laki. Selain laki-laki, insan, manusia, laki-laki hurun, harus bebas, nggak boleh budak. Bayangkan kalau Nabi budak, akhirnya nanti wahyu tergantung kemauan majikannya. Kalau nabinya budak, wahyu tergantung majikannya. Majikannya nanya, lu dapat wahyu apa malam ini? Dapat wahyu nggak boleh minum khamar. Kebetulan majikannya hobi minum khamar. Akhirnya kata majikannya, tuh wahyu sembunyiin aja, nggak usah sampein. Nggak boleh, cacat. Kalau nabi seorang budak atau rasul seorang budak, cacat, nggak boleh. Maka dari itu seorang rasul harus dia seorang yang merdeka. Lalu salamatul jasad, jasadnya ini harus selamat dari segala penyakit yang menghinakan. Rasul, jasad beliau harus selamat dari segala penyakit yang menghinakan. Berarti kalau penyakit yang biasa umum orang kena, Rasul juga kena. Semisal apa? Demam. Ya, nabi-nabi kena demam. Ya, Nabi Muhammad waktu pertama kali yang menggigil, pertama kali menerima wahyu, Nabi Muhammad menggigil. Nabi kena demam, apalagi yang umum. Sakit kepala kali ya. Emang sakit kepala enggak? Kita kali ini umat sakit kepala. Kita banyak urusan yang enggak genah kayaknya, sakit kepala gitu. Nabi enggak ada kali sakit kepala. Ya, Rasul. Jadi segala macam bentuk penyakit yang menghinakan tidak boleh menempel pada diri Rasul. Maka dari itu ulama berkata kisah yang muncul tentang Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub kena penyakit kusta. Ulat memakan dagingnya sampai beliau kurus habis dagingnya, tinggal tulang belulang. Itu kita ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu kisahul Israiliyah. Itu kisah-kisahnya orang Bani Israel, umat Nabi Muhammad. Enggak boleh. Nabi mendapatkan penyakit yang menghinakan. Kusta itu penyakit hina. Daging dimakan ulat itu hina. Enggak boleh menempel pada diri para nabi. Maka kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak pemahaman Nabi Ayub kena penyakit kusta. Nah, Nabi Ayub kena penyakit demam yang tinggi. Tapi kita enggak menempelkan pada diri beliau kena penyakit
Lalu selain dia harus manusia, dia harus laki-laki, dia harus yang bebas bukan budak, dia harus sehat jasadnya, tidak kena penyakit yang menghinakan. Enggak sampai sini aja. Karena kalau sampai sini aja bisa jadi anak Nabi. Bisa jadi ya, anak laki-laki ya bebas. Cuman anak kena penyakit aneh ya. Ada corona ya. Berarti nggak bisa kita. Kita nggak bisa ada corona. Corona nggak umum ada. Yang lanjutnya apa? Auha ilaihi bil wahid. Diberikan wahyu kepadanya. Jibril datang kepada beliau. Nah, Rasul itu mendapatkan wahyu dari pencipta alam semesta. Lalu tidak berhenti di situ. Wa umiru bitabligh, dan para rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Itu definisi rasul. Kalau nabi sampai kepada wahyu saja. Makanya nabi itu enggak tabligh, mereka enggak menyampaikan kerasulannya. Makanya dalam riwayat ada nabi umatnya hanya 70 orang. Ada nabi umatnya hanya minta maaf ada sampai 10 orang. Ada nabi yang umatnya hanya 2 orang. Ada nabi umatnya 1 orang. Ada nabi nggak punya umat kecuali dia doang. Nggak ada umat kecuali dia doang. Kenapa? Karena mereka nggak diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan kerasulan, nggak diperintahkan. Maka kenabian hanya untuk pada dirinya. Nah, itu definisi rasul. Lalu makna beriman kepada para rasul. Nih kita banyak gagal di sini. Coba lihat nih. Makna beriman kepada Rasul kita banyak gagal. Kenapa? Karena kita hanya berhenti di dalam bab itu aja. Rasul itu laki-laki, manusia, sehat, dapat wahyu, diperintahkan tabligh. Banyak orang berhenti di situ. Dia nggak melanjutkan. Pengarang kitab melanjutkan bahwasanya makna beriman kepada para Rasul al-imanu, yaitu keyakinan dan keimanan bi annallah, bahwasanya Allah arsalahum, Allah yang utus mereka, ilal khalqi, kepada makhluk, lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Sampai sini aja udah banyak orang yang setengah-setengah. Rasul diutus oleh Allah kepada makhluk agar kita dapat hidayah. Hidayah mahal. Dapat hidayah mahal. Contoh nih sekarang yang hadir majelis nih sekarang berapa orang? Segini. 100, 150, 200 gitu pasarannya. Kalau kita hitung nih. Kita hitung sekarang. Bumi ini sekarang 7,7 miliar. Kalau dihitung malam ini yang duduk di majelis, baik kalau dapat 1 miliar. Nah, belum tentu. 500 juta mudah-mudahan. Kalau dilacak setiap negara berapa ini orang yang kumpul malam ini? Ya, hidayah dari Allah. Mahal itu hidayah. Nah, Rasul diutus agar kita dapat itu hidayah. Hidayah itu buat apa? Nih, kalau kita udah dapetin hidayah, hidayah itu buat apa sih? Nabi itu diutus buat apa? Selain untuk memberikan kita hidayah, dilanjutkan apa? Wa takmil ma'asyihim wa ma'adihim. Nih, banyak orang kepleset di sini. Rasul itu diutus apa? Untuk menyempurnakan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Tuh, tugasnya Rasul, tugasnya para Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kehidupan dunia kita dan menyempurnakan kehidupan akhirat kita. Jangan ini ya, jangan salah tanggap. Itu menyempurnakan kehidupan dunia kita bukan berarti kita jadi orang kaya raya. Bukan berarti kita menjadi konglomerat, enggak. Menyempurnakan kehidupan kita yaitu status hidup kita. Kalau kita jadi miskin, jadi orang miskin yang sempurna. Kalau kita jadi orang kaya, jadi orang kaya yang sempurna. Itu tugasnya para rasul yang mengajak kita untuk hidup di dunia sempurna, hidup di akhirat juga sempurna. Coba deh lihat nih, orang-orang yang enggak sempurna hidupnya, lihat nih. Ambil contoh pada diri kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang dekat kita, dan orang-orang yang kita saksikan. Sebagian besar mereka hidupnya nggak sempurna karena nggak ngikutin Nabi. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan kehidupan dunia kita biar sempurna. Coba lihat berapa banyak orang miskin yang protes dengan kemiskinannya. Nah, berapa banyak orang miskin yang protes dengan, nggak usah protes yang jauh-jauh deh, langsung ke Tuhan.
protes ke pemerintah dah. Bantuan nih, bantuan corona. Berapa banyak kantor balai desa diserbu? Berapa banyak kantor balai desa diserbu dengan dalil apa? Gua nggak dapet, nggak tetangga sebelah gua dapet. Baru begitu. Coba kalau dia ikut Nabi, ala tertib, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang yang Nabi bawa, aman kita. Berapa banyak sekarang kita nih? Kan kita ini sepakat nih yang hadir orang miskin semua nih. Yang aku orang kaya kan sombong amat. Kita yakin nih semua orang miskin. Udah ngaku miskin deh, miskin di hadapan Allah. Kita orang miskin. Yang ngaku orang kaya sombong. Ada orang paling kaya sedunia nih malam ini. Tanya deh dia, hidupnya tenang nggak? Enggak. Ada orang paling kaya sedunia sekarang nih, yang kekayaannya mungkin tembus ratusan hingga ribuan triliun. Tanya, tidurnya nyenyak nggak? Kalah sama orang yang tidur di pinggir jalan tuh. Itu minta maaf tuh orang yang tidur pinggir jalan, saking nyenyaknya kalau dia tidur orang sekitar tahu dia lagi tidur. Kenapa? Ada suara nyenyak. Saking nyenyaknya orang di sekitarnya tahu dia lagi nyenyak, padahal nggak punya uang. Tapi ada orang yang hartanya ratusan hingga ribuan triliun tidur nggak bisa. Setiap mau tidur kepikiran apa? Jangan sampai sekian triliun hilang. Nggak sempurna. Tapi andaikan dia jadi orang kaya yang sempurna, coba contoh deh. Orang kaya yang sempurna siapa? Contoh, mau jadi raja, mau jadi pemimpin, mau jadi presiden. Contoh para nabi. Siapa nabi yang sempurna? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, raja mereka. Contoh Nabi Sulaiman bagaimana kerajaannya? Beliau raja tapi masya Allah. Mau contoh nabi yang kaya? Contoh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim punya 4.000, dalam riwayat 4.000 anjing yang ngembalain kambingnya. Nggak kebayang kan? 4.000 anjing untuk menjaga kambing. Berapa itu kambingnya? Itu kekayaannya Nabi Ibrahim. Punya 4.000 anjing untuk jaga kambing. Kita satu anjing nggak punya. Setiap anjing sama Nabi Ibrahim itu dikasih kalung emas. Setiap anjing dikasih kalung emas sama Nabi Ibrahim. Orang yang lihat nanya, emas? Siapa aja dari zaman dulu sampai sekarang emas tetap emas, nggak bakal berubah. Kecuali di Jawa baru ada panjangannya, Mas Slamet, Mas Sugiono, baru. Tapi dulu nggak, tetap deh lempeng, emas tetap emas. Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim, emas dikalungin ke anjing. Apa katanya? Az-zahab dunya wa dunya jifa nutihi liman yuridu akalah. Emas itu dunia, dunia itu bangkai, aku kasihkan kepada orang yang mau makannya. Aku kasihkan kepada yang mau makannya. Yang mau makan bangkai siapa ya? Di sini kan alhamdulillah nggak ada yang mau makan bangkai, walaupun bangkai kambing nggak ada yang mau. Dikasihkan bangkai kepada yang mau memakannya. Emas itu dunia, dunia itu bangkai, kasihkan kepada makhluk yang mau makannya, ke anjing. Subhanallah, bukannya tambah miskin tambah kaya. Kalau kita kan enggak, emas dipakein ke siapa? Masya Allah, ke bini kita. Ya Allah, kalau magum kita sama Nabi Ibrahim. Ibrahim emas dikasih pakaian anjing. La ilaha illallah. Kita ke istri kita, udah gitu istri kita pada pede lagi makainya. Ya salah. Ana jadi ingat dulu cerita tuh waktu Ana tinggal di Makassar. Ada orang, salah satu suku di Indonesia, dia kebiasaan adatnya itu giginya pakai emas. Ada lagi satu suku kebiasaan cincinnya emas. Yang pakai gigi emas tuh biasa jualan ikan. Dulu di daerah saya jualan ikan. Yang beli nih, nanya, berapa itu ikan? Sekilo berapa itu ikan sekilo? Pakai kiloan ikan. Berapa ikan sekilo? 5.000. Wah, gengsi dong orang pakai cincin emas 5.000 ditawar 10.000. Ya salah, naik. Yang jualan nggak mau kalah. Lu mentang-mentang pakai cincin emas, lu praktekin naikin harga secukupnya, langsung diturunin. Tidak bisa. Dikasih giginya, tidak bisa. Giginya dipamerin. Masya Allah. Lu lihat tuh orang pada. Tapi kalau orang ngikutin, subhanallah, maka itu disebutkan iman kepada Nabi. Bagaimana caranya iman kepada Nabi? Takmil ma'asyihim wa ma'adihim. Iman kepada Nabi adalah kita tahu bahwasanya Allah mengutus mereka untuk menyempurnakan kehidupan dunia kita
juga kehidupan akhirat kita. Coba deh lihat nih, berapa banyak nih, gak usah jauh-jauh deh ke Tegal nih, Tegal lihat nih, berapa banyak orang-orang yang ngikutin Nabi hidupnya sempurna. Mau dia siapapun. Kita berduka ya, kita berduka dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya, memakan korban umat manusia. Apapun agama mereka kita berduka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan kepada keluarganya. Dan kepada kaum muslimin yang wafat, mudah-mudahan Allah terima sebagai syahid orang-orang yang mati tenggelam atau orang-orang yang mati dalam keadaan tabrakan. Nah, mudah-mudahan gelar syahidul akhirah ada pada diri mereka semuanya. Tapi kita dapat info yang luar biasa. Apa itu info luar biasa? Ada salah satu yang mengendarai pesawat yang kita kenal dengan sebutan pilot. Namanya Kapten Afwan. Ini Kapten Afwan, katanya Masya Allah orangnya, akhlaknya baik, sholat 5 waktunya nggak dijaga, sampai dia buat pernyataan, seberapa tingginya aku terbang, beliau seorang pilot, seberapa tingginya aku terbang, tidak akan bisa aku mencapai surga kalau aku tidak menjaga sholat 5 waktuku. Masya Allah, pilot ngomong begitu, kayaknya enak didengar ya. Maksudnya apa? Orang dengan kehidupan glamor mampu berkata seperti itu. Sampai wasiat terakhirnya apa? Minjem charger, titip amanat, jangan lupa sholat subuh. Masya Allah. Katanya apa? Beliau golongan orang-orang yang kalau mengendarai pesawat, lagi bawa pesawat nih jadi pilot, pakai peci. Kalau ketemu pramugari nunduk, pilot ketemu pramugari nunduk, kita penumpang melotot. Nih kebalik nih, lihatin tuh orang-orang yang ngikutin Nabi, orang-orang yang ngikutin Nabi, pilot. Pramugari kan caper sama pilot. Pramugari capernya sama, nggak mungkin sama penumpang, kayak kita mukanya. Nah, capernya sama pilot. Ini pilotnya kalau pramugari mendekat dia nunduk, nggak mau ngeliat, mirip kayak orang-orang yang ngikutin Nabi. Nah, Nabi nggak mau ngeliat perempuan, nunduk. Kita, Masya Allah. Emang benar sih, astagfirullahaladzim. Nah, buka dikit ya. Masya Allah. Itulah orang-orang hebat. Sekarang apa? Namanya harum. Nah, zahirnya, zahir. Jangan selalu pakai hukum zahir. Kita ini orang-orang yang percaya adanya hakikat. Zahirnya kita berduka cita atas wafatnya orang-orang yang berada di dalam pesawat Sriwijaya. Namun secara hakikatnya Allah telah pilih mereka orang-orang yang mati syahid. Allah sudah pilih. Allah sudah pilih mereka untuk matinya mati syahid. Kita nggak tahu kita matinya bagaimana. Yang jelas kita sudah menyaksikan dan dunia menyaksikan bahwasanya mereka yang mati di dalam pesawat Sriwijaya, mereka orang-orang yang kalau tenggelam matinya mati syahid. Kalau tabrakan adalah mati syahid. Subhanallah, syahidul akhirah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Namun pelajaran kita apa? Orang-orang yang iman kepada Rasul pasti sempurna dia punya kehidupan di dunia, sempurna dia punya juga kehidupan di akhirat. Lalu dilanjutkan lagi oleh beliau, wa ayyadahum bil mu'jizat dallah ala sidqihim, dan para nabi itu diberikan kekuasaan oleh Allah sebuah mukjizat sebagai petunjuk akan kejujuran kerasulannya. Jadi mukjizat itu Allah kasih sebagai petunjuk, bukti bahwasanya mereka betul-betul rasul. Hampir semua nabi, hampir semua rasul itu punya mukjizat. Karena rasul, mukjizat bagi mereka adalah bukti bahwasanya mereka jujur sebagai seorang rasul, benar adanya mereka rasul. Makanya itu nabi-nabi suka kayak Nabi Isa ya. Waktu ngaku Nabi Isa, ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Apa kata umatnya Nabi Isa? Ya ibna Maryam, in kunta nabiyan fa'ti bi ayah. Wahai putra Maryam, kalau kau betul seorang nabi, mana buktinya? Minta bukti apa? Mukjizat. Karena semua nabi selalu diberikan mukjizat sebagai bentuk pembuktian dari Allah. Merekalah orang-orang yang diutus. Kalau zaman sekarang kan ada namanya surat ya. Saya utusan, mana buktinya? Nih surat saya bawa nih dari fulan nih tuh. Nah, kita bawa surat. Kalau mereka bawa mujizat, mereka orang-orang mulia bawa mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahum ballaghu anillahi risalatah,
dan bahwasanya semua para rasul itu tidak diwafatkan oleh Allah kecuali telah menyampaikan semua kerasulannya. Itu hebat. Rasul kita yakinin bahwasanya tidak ada satupun rasul di antara para rasulnya Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka telah menyampaikan semuanya. Kayak tadi kita baca nih di Maulid Absi. Ballagar risalah wa addal amanah. Ballagar risalah, mereka sudah sampaikan kerasulan. Wa addal amanah, dan telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanu ma amarahum bibayanihi lil mukallafin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan-penjelasan kepada umat manusia tentang bagaimana itu para nabi dan para rasul. Wa annahu, dan bahwasanya yajibu ihtiramuhum kulluhum, dan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati mereka semuanya. Wa adamut tafriq baina ahadin minhum, dan jangan sampai kita membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa annahum ma'sumun minas saghair wal kabair, dan bahwasanya para nabi itu terjaga dari kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang salah. Ini hati-hati. Nabi itu nggak ada yang maksiat. Nabi nggak ada yang maksiat. Banyak nih kisah-kisah yang menyebar di kalangan anak kecil. Nabi Ibrahim pernah bohong. Kata siapa? Nggak. Nabi Ibrahim nggak pernah bohong. Waktu ditunjuk, ditanya oleh Raja Namrud, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan ini berhala-berhala kecil? Nabi Ibrahim kan nunjuk. Dia kali itu. Kata ulama mengatakan apa? Itu tunjukkan Nabi Ibrahim isyarat. Nabi Ibrahim nunjuk satu, tapi yang tiga kan ke beliau. Begitu katanya para ulama. Makanya kalau nunjuk jangan ditekak begini nih, nunjuk nih. Nabi Ibrahim begini cara nunjuknya. Satu ke itu berhala, yang tiga ke diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngaku waktu itu, saya. Cuman yang lihat aja nggak paham. Kalau bahasa orang Tegalnya apa buat? Nggak paham kan sopan, nggak punya ilmu. Kalau bahasa Arabnya sih jahlun, jahlun. Ini nggak paham jahlun, bahlul. Ente paham bahlul. Jahil mereka, nggak punya ilmunya. Dia nggak tahu. Nabi Ibrahim nunjuk dirinya. Imam Syafi'i nggak bohong. Imam Syafi'i dulu ada suatu raja yang siapapun mengatakan Al-Quran adalah wahyu Tuhan dan bukan makhluk dibunuh. Ada raja dulu di zaman Nabi Imam Syafi'i. Siapapun yang mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan dan bukan makhluk dibunuh. Imam Syafi'i ditanya, banyak sudah ulama yang dibunuh karena ulama-ulama ini tegas. Al-Quran wahyu Allah, hukum mati. Al-Quran kalamullah, hukum mati. Imam Syafi'i orang cerdas. Ditanya, ya Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Imam Syafi'i langsung angkat tangan. Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, semua nih makhluk. Tapi maksudnya ke tangan. Yang dengar dikiranya Al-Quran. Imam Syafi'i bilang apa? Nih Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, nih semua nih makhluk. Maksud jari kan makhluk. Imam Syafi'i maksudnya jari, yang dengar kiranya Al-Quran. Oh ini selamat, jangan dihukum mati. Selamat Imam Syafi'i karena punya fatonah, punya kecerdasan. Begitu juga Imam Syafi'i ini nyontohin Nabi Ibrahim. Dalilnya Nabi Ibrahim pakai tangan. Dia kali itu. Tapi kan ke dia akunya. Imam Syafi'i juga begitu. Al-Quran, jadi kelingking maksudnya. Jadi kelingking. Tapi bilangnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini semua digerakin jarinya. Ini semua makhluk. Tapi Al-Quran ya kalamullah. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan segala bentuk kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada sisa cukup panjang, insyaallah dilanjutkan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baca qasidah.